Fasal fi mujibatil gusli atau fi mujibil gusli. Nah, sekarang pembahasan terkait hal-hal yang menyebabkan atau yang mengharuskan mandi besar. Emang ada berapa mandi? Mandi kecil gitu. Ternyata dalam Islam mandi saja sampai ada pembahasannya, Buya. Istinja ada pembahasannya. Kemudian buang air kecil ada pembahasannya. Itu Islam itu luar biasa, memberikan aturan-aturan, tentunya peruntukan agar kita sebagai orang yang menjalani kehidupan ada dalam koridor kebaikan. Nah, sekarang hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Secara definisi, mandi sendiri secara bahasa adalah sayalanul ma'i ala syai'i mutlaqon. Apa artinya? Mengalirkan air pada sesuatu secara mutlak. Jadi mandi itu mengalirkan air secara bahasa, ya. Mandi itu mengalirkan air secara bahasa. Adapun secara istilah, sayalanuhu ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Mengalirkan air pada badan diiringi dengan niat-niat yang khusus. Ada niatnya. Nah, bahkan yang bisa membedakan antara mandi biasa dengan mandi besar itu diantaranya ada pada niat. Ini selama ini ibu kalau mandi pakai niat nggak? Hah? Kalau mandi selama ini pakai iya mandi biasa, mandi biasa. Oh bismillah, jebur sing penting basah. Nah, mandi itu. Sebetulnya mandi biasa juga pakai niat boleh. Bagus malah. Ya Allah, ini sederhana Bu. Kan mandi setiap hari. Bahkan minimalnya sehari itu 2 kali ya. Atau ada yang sekali bahkan. Ya bokatan kan. Hari libur. Paginya nggak usah mandi lah, misalkan sore aja. Ini parah berarti ya. Ya minimal lah seseorang itu mandi dalam sehari itu 2 kali. Mandinya sering setiap hari, belum ditambah mandi khusus misalkan Bu ya. Nah, boleh disertakan niat. Mandi biasa misalkan, ya Allah saya mau mandi. Ya Allah, mudah-mudahan dengan mandi ini bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh saya. Coba menarik itu, jarang dibahas. Ya Allah, mudah-mudahan mandi pagi hari ini atau sore hari ini, di saat air mengalir pada tubuh saya, menghilangkan kepenatan-kepenatan yang ada dalam isi otak saya. Bisa itu, niatkan. Kan innamal a'malu binniyat. Mandinya sih sering, tapi kadang-kadang ya wis lah, sing penting basah. Diawali dengan niat itu bisa menjadi poin ibadah. Ya, sekalian gitu maksud saya. Ya, ini berbicaranya bukan mandi besar dulu ya. Mandi setiap hari, mandi setiap hari. Kondisi badan kita sedang tidak fresh, ya Allah mudah-mudahan dengan air yang saya alirkan ke tubuh saya bisa menyebabkan badan saya fresh. Itu bisa. Jaluk ninggusi Allah, ya, nyuhunkeun ke Allah, biasa. Bisa. Padahal mandinya setiap hari gitu. Atau ya Allah, mudah-mudahan air yang membasahi badan saya itu bisa menghilangkan sekat-sekat kesulitan. Kan fresh tuh, ya, fresh, tenang, rileks. Itu bisa mendatangkan keberuntungan. Ini secara psikologi menarik. Saya tambahkan Bu ya, kondisi jiwa, kondisi pikiran, hati di saat tenang, di saat rileks, itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Beda halnya kalau posisinya sedang mumet, pusing, kesel pada orang, ya, itu sesungguhnya mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan kemungkinannya sangat kecil. Kenapa? Sekalipun ada poin-poin kebahagiaan, karena yang terkonsep dalam pikiran kitanya kesel, negatif gitu ya. Walaupun dikasih makanan yang enak misalkan, tapi kan kondisi pikirannya lagi kesel. Bisa menikmati tidak makanan yang enak? Saya tanya. Tidak bisa. Kenapa? Karena posisi kitanya sedang tidak rileks, sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini masalah mandi itu luar biasa. Ya Bu ya. Itu dari segi niat. Belum nanti dari segi tata cara.
caranya gimana yang benar gitu kan. Ada disampaikan nanti di sini. Bahkan ini saya tambahkan. Saya sebelumnya mau tanya dulu ke ibu semua yang hadir, itu kalau mandi yang pertama dibasuh apa? Pasti beda-beda. Ada yang kaki, ada yang punggung, ada yang pundak, ya. Ada yang langsung kepala. Ibu pernah dengar kasus-kasus orang yang meninggal di kamar mandi? Ya, yang namanya kematian kan itu sudah ditakdirkan oleh Allah ya. Tapi sains membuktikan ada beberapa kondisi tubuh seseorang itu yang tidak yang tidak pro ketika bahasanya tuh. Ada kondisi tubuh seseorang itu yang belum siap untuk mandi kemudian dipaksakan untuk mandi. Ada begitu kasus-kasusnya ya. Contoh misalkan posisi kita sebelumnya habis melakukan olahraga berat atau habis kegiatan yang berat sehingga menimbulkan satu keringat yang banyak ya, kemudian dari segi tekanan darah saja kan meningkat ya Bu ya, atau posisi sebelumnya habis makan. Nah itu sebetulnya secara sains, secara keilmuan ya, dalam biologi itu menyampaikan begini, kalau posisi tubuh kita belum siap, artinya ini tubuh kita ini masih membutuhkan rileks, istirahat setelah melakukan aktivitas-aktivitas berat sebelumnya. Itu jangan langsung mandi begitu, apalagi langsung diguyur ke kepala ya, khawatir sedang tingginya tekanan darah atau apalah itu bahasanya ya, saya kurang paham secara detail. Kemudian kita guyur tuh bagian kepala ya, barangkali terjadi gap dalam tubuh kita kan nggak tahu. Nah, Kanjeng Nabi mengajarkan ternyata mandi yang benar itu yang pertama disiram itu perlahan. Apa dulu? Bagian kaki. Itu yang benar tuh. Sok coba ibu rasakan ketika ibu mandi, kemudian yang pertama kali disiram oleh ibu adalah kaki, itu terasa badan kita hangat ke atas. Apalagi di daerah pegunungan Bu. Dulu di pesantren pondok kan kebetulan daerah gunungan, itu punggung orang itu kayak ngebul tuh Bu. Kan yang namanya pondok ya, kamar mandi aja kan blong gitu ya. Kita hanya pakai telasan bahasanya. Apa telasan? Basahan lah. Kita hanya pakai basahan, laki-laki semuanya. Baknya jejeran Bu bareng. Hanya pakai sarung lah misalkan. Mandi kan di situ grup bareng. Itu ketika kita mandi kan air dialirkan ke kaki itu kayak ngebul bagian punggungnya, kayak berasap. Ya. Nah, ini artinya bahwa yang benar secara prosedur pertama kali dibasuh, Kanjeng Nabi mengajarkan itu bagian kaki terlebih dahulu. Itu teknis Bu ya, jadi Bunda Nana jangan sampai langsung ke kepala giur. Jangan ya, jangan langsung ke kepala. Ini kan kita belajar sharing ya, apalagi habis makan. Sama habis makan juga ada jeda kalau bisa. Bahkan yang menarik, ada beberapa ulama yang mencontohkan, tentunya merujuk pada ulama-ulama terdahulu. Bahkan bisa jadi merujuk pada Kanjeng Nabi. Setelah makan saja, itu antara makan dan minum dijeda. Dijeda. Hari kita makan 3 suap, plek minum. Ya, makan lagi, minum lagi. Kalau bisa mah dijeda. Paling tidak 1 menit atau 2 menit, bahkan 5 menit. Makan, beres makan, minum. Jangan langsung dijeda. Adik kita makan, apalagi kalau habis makan rujak gamel ya. langsung minum. Pedas sih soalnya. Nah, ini beberapa tambahan terkait seputar mandi. Oke, kita lihat sekarang. Walladzi yujibul ghusla sitata asya. Seseorang yang harus melakukan mandi besar itu diantaranya ada 6 sebab. Ada 6. Salah satu tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa. Nah, 3 diantaranya ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Wahia diantaranya iltiqaul hitanaini. Ini berlaku bagi perempuan dan laki-laki. Ya. Yang pertama apa yang harus menyebabkan mandi besar itu? Ya, hubungan suami istri, pasangan yang sudah sah
ya, kemudian melakukan hubungan suami istri, maka setelahnya harus mandi besar. Begitu. Jangan langsung beraktivitas, ya, harus melakukan mandi besar, baik laki-lakinya ataupun perempuannya. Maaf, ini fikih Bu ya, ini fikih. Baik sebentar ataupun lama. Ya, yang jelas ini suami dan istri ya melakukan hubungan intim. Ya, baik singkat atau lama, sebentar atau lama, kemudian ya pokoknya melakukan hubungan saja Bu ya, yang berkaitan dengan kedua alat kelamin, maka baginya harus mandi besar. Lah saya mah hanya bermain-main saja tanpa melakukan hubungan intim, boleh tidak? Boleh sih boleh. Bahkan suami istri kan boleh. Misalkan istrinya sedang haid, istrinya sedang haid ya. Bahkan maaf, kalau sedang haid kan nggak boleh hubungan suami istri. Palang merah, lampu merah nggak boleh. Perbodan, iya. Di situ tetap misalkan suami istri ingin bersenang-senang ya tanpa melakukan hubungan intim. Jika seandainya tidak keluar air mani, maka tidak usah mandi. Misalkan keluar air mani, maka harus mandi. Apalagi yang jelas-jelas hubungan intim ya, bertemunya dua alat kelamin pasangan suami istri, maka mengharuskan mandi besar. Ini fikih Bu ya, fikih, nggak apa-apa fikih. Ada yang ngajar fikih itu keder gitu ya Bu. Iya, di atas rata-rata lah, nggak apa-apa ya. Ya agak ya maksudnya kecuali kalau di bawah 16 tahun rada keder ini. Nah ini makan di atas rata-rata lah, apa fikih ya Bu ya. Nah beres. Saya anggap paham lah semuanya ya, gak usah diperpanjang. Kasihan yang LDR itu. Gitu. Juga kasihan yang sedang berjauhan. Nah, itu yang pertama. Iya, maaf tidak bermaksud apa-apa. Aduh, polos. Oke, ya nggak apa-apa. Itu penyebab yang pertama ketika seseorang melakukan hubungan suami istri. Nah sekarang pertanyaannya, mandi besar itu kayak apa? Mandi besar Ibu ya, perlu saya sampaikan, itu sebetulnya mandi seperti halnya mandi biasa yang Ibu lakukan. Ini gampangnya Bu ya, saya memudahkan saja, tapi kan beda di niat. Kalau mandi besar, gimana niatnya, tahu nggak? Jangan-jangan nggak tahu niatnya. Padahal anak sudah 5, udah 10, gak tahu niatnya. Nawaitul gusla lirofil hadasil akbar kan, iya hadas besar. An junubi, habis junub ya lillahi ta'ala. Lah beli bisa nggak bahasa Arab, pakai bahasa Jawa nggak apa-apa ya, atau bahasa Indonesia. Ya Allah saya niat mandi besar ya, menghilangkan hadas besar sebab junub tadi, sebab junub semalam itu ya, boleh langsung mandi besar. Nah pertanyaannya nih ya, pemahaman yang muncul di kalangan masyarakat kita, apakah harus keramas Bu? Jadi mandi besar itu kalau secara definisi mengalirkan air pada seluruh tubuh. Bahasanya saja junub. Junub itu dari kata janib. Apa itu janib? Janib itu sisi. Sisi. Junub jamak. Sisi-sisi semuanya terbasahi oleh air. Dari ujung kepala sampai ujung kuku kaki. Kuku tangan juga terbasuh, teraliri oleh air. Pertanyaannya, apakah harus keramas atau tidak? Hanya mengalirkan air saja, semuanya basah, ke sela-sela semuanya sudah terjangkau oleh air, itu sudah sah. Gak usah repot-repot. Misalkan posisi junubnya, Ibu dengan suami lagi di luar kota, ya, langkah sampo, lah keder priben junub be, gitu ya.
Gak usah nyari sampo, mandi besar, yang penting mengalirkan air ke seluruh tubuh itu sudah sah. Ya Bu ya, sudah sah. Gak mesti harus pakai sampo. Biar mantep, ya udah mangga silakan pakai sampo. Nanti disampaikan ada rukun-rukunnya Bu ya. Jadi mandi junub itu saya sampaikan mandi seperti biasa, cuma niat di awalnya, ya Allah saya ingin menghilangkan hadas besar sebab junub lillahi ta'ala. Begitu cukup, mengalirkan air kepada seluruh tubuh, semuanya kena ya. Kuku di sela-sela barangkali nggak terkena air. Nah, sebelumnya ibu pakai aksesoris di wajah, pakai alis-alisan, pakai apa, soplen gitu ya, dibuka dulu semuanya. Pakai kuku-kukuan, kalau bisa ketika kita bersuci dibuka dulu semua aksesorisnya, ya, semua aksesoris. Kalau bisa, termasuk kuku-kukuan. Kan tujuannya mengalirkan air. Nah, gimana seandainya tidak teralirkan karena tertutup sama aksesoris? Kan gak sempurna nanti mandinya. Wudhu juga kan harus dibuka semua wudhu. Barangkali ada kuku hiasan, itu kan harus dibuka dulu. Kecuali henna ya, ini yang suka ngewarnain kuku, kalau henna itu nggak ada masalah. Ini yang jadi masalah kalau sifatnya cat yang nggak bisa hilang. Apa? Ada yang mau ditanyakan barangkali? Lanjut dulu, siap. Oke, itu ya. Dari segi tata caranya mengalirkan air pada seluruh badan, semuanya terjangkau oleh air. Posisi di rumah nggak ada sabun, nggak ada sampo, beli papa, kumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung. Pokoknya rongga-rongga yang bolong-bolong semuanya terjangkau sama air semampunya. Telinga di sela-sela semampunya, aja sampai mancing bisa ning jero kemasukan air. Pun beres. Itu ya. Itu yang pertama dialami oleh laki-laki dan perempuan, melakukan hubungan suami istri ya, yang mana bersentuhan antara dua alat kelamin menyebabkan mandi besar. Yang kedua, ini yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan, inzalu ay khurujul mani. Nah, ini yang kedua, keluarnya air mani, baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, baik dalam keadaan syahwat ataupun dalam keadaan tidak memiliki syahwat. Ini orang tidak melakukan jima, akan tetapi keluar air mani misalkan ya, baik gara-gara syahwat atau tidak ya, baik sadar atau tidak. Emang ada yang nggak sadar, orang tidur misalkan ya, orang tidur kemudian bermimpi sesuatu sehingga mengeluarkan air mani, maka baginya harus mandi, baik laki-laki atau perempuan. Beres itu yang kedua. Yang ketiga, ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Al-mautu al-mautu itu artinya meninggal. Orang yang meninggal maka wajib mandi besar, harus dimandiin. Cuma permasalahannya bukan mandi sendiri, bukan ya. Masa orang meninggal harus mandi dewek, beli bisa ya wedi kabeh Bu ya. Nah, ini yang menyebabkan harus mandi besar. Yang ketiga yang dialami oleh laki-laki dan perempuan adalah sebab meninggal. Mulane ada istilah memandikan jenazah. Siapa yang berhak yang harus memandikan jenazah? Orang di sekitarnya. Syukur-syukur keluarganya. Pernah ibu memandikan jenazah? Ada yang sudah, ada yang pernah. Nah, ini orang yang meninggal harus dimandikan dan sifatnya fardu apa? Fardu kifayah. Dalam satu tempat ada yang meninggal, maka gugur kewajibannya jika seandainya sudah ada yang memandikan. Ini nggak ada sama sekali yang memandikan, ya, maka dosa semuanya. Harus dimandikan, kecuali dalam keadaan darurat. Kecuali dalam keadaan darurat. Illa fi syahid. Contoh, orang meninggalnya gara-gara mati syahid di medan juang sedang perang ya, melawan penjajah, melawan Israel misalkan ya, mau ke sana perang mau.
perang perang melawan DPR jadi ada baik ada saja ya. Nah, ini orang meninggalnya gara-gara syahid, maka ada sebuah keterangan gak apa-apa tidak dimandikan juga. Termasuk beberapa tahun yang lalu sempat terjadi tuh meninggal gara-gara wabah ya, gara-gara wabah apa namanya COVID, corona ya, gara-gara corona banyak beberapa jenazah yang tidak dimandikan karena mungkin ada beberapa hal yang bisa menimbulkan madharat. Sah-sah saja ya, sah-sah saja, kecuali kalau orang meninggal dalam keadaan meninggalnya wajar ya, maka dimandikanlah begitu. Itu yang ketiga yang dialami oleh laki-laki dan perempuan. Wasalasatu tahtasul biha wasalasatu tahtasul biha an-nisa'u. Nah, 3 berikutnya ini khusus bagi perempuan. Ini wong wadon ge. Yang pertama yang harus dilakukan mandi besar bagi perempuan adalah al-haidu, setelah haid. Ya Bu ya, setelah haid nih. Apa haid itu? Haid adalah damul khariju ya minamro'atin, dari perempuan balagotis ansinina. Perempuan diperkirakan usianya 9 tahun. Bu, rata-rata kalau perempuan 9 tahun haid. Ada juga yang belum kan? Ada yang belum, ada yang sudah haid. Atau 10 tahun juga ada yang belum haid. 11 tahun. 11 tahun itu biasanya kelas 6 SD ya. Ada juga yang belum. Nah, tapi yang jelas kalau ibu punya anak perempuan usia 9 tahun sudah warning, hati-hati. Ya, ibu harus banyak memperhatikan anak perempuan. Ini anak perempuan tuh harus banyak perhatiannya. Beda dengan laki-laki. Ya, sebetulnya dua-duanya harus diperhatikan, tapi yang perempuan itu lebih intens. Ya, apalagi kalau sudah menjelang usia haid. Kasih tahu, nah ini tuh haid dan ya darah yang keluar bulanan rutin, maka kamu harus mengetahuinya, cara membersihkannya seperti apa dan lain sebagainya. Dan ini haid. Orang setelah haid harus mandi besar dan harus tahu ibu kapan haid, kapan bersih. Biasanya kan siklusnya rutin ya, kecuali kalau seandainya ada gangguan hormon, kan gitu ya. Ini sangkut pautnya sama hormon. Apalagi orang misalkan sudah di KB, ya kan kadang-kadang siklusnya berubah tuh ya. Atau keperluan khusus, misal ibu mau berangkat ke Mekah, ingin melaksanakan haji atau umroh, pengen dipola haidnya, bisa kan Bu ya? Dipola, disuntik apa gitu ya, sehingga siklusnya haidnya bisa diundur dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya kalau masalah ke Mekah Bu ya, ini kisah menarik yang saya dapati Bu. Ada perempuan kan siklus haid itu biasanya rutin. Di Mekah minta ke Allah sebelum rukun haji Bu ya, sebelum melaksanakan rukun haji itu minta ke Allah, ya Allah, saya mah pengen haidnya sekarang, biar nanti pas melaksanakan ibadah haji nggak terganggu. Diijabah, bisa itu, ya, kontan sama Allah dibalas. Setelah doa beberapa hari kemudian itu haid. Nah, di saat akan melaksanakan wukuf, kemudian lempar zumroh dan lain sebagainya, yang termasuk rukun haji itu dalam keadaan suci. Ada yang begitu. Jadi ini orang nggak ke dokter konsultasi barangkali pengen disuntik, enggak, tapi alamiah saja, jaluk minggu si Allah ternyata bisa. Tuh begitu. Ini masalah haid. Ya, kalau secara umum haid adalah siklus darah yang keluar secara rutin per bulannya. Dan waktunya beda-beda. Ada yang 7 hari, 5 hari, tergantung kondisi badannya masing-masing. Ada yang 2 minggu, ada ya Bu ya. Ada yang sebulan ada. Wah, kalau lebih dari sebulan barangkali sisanya ada istihadoh. Tahu istihadoh Bu? Nggak tahu istihadoh. Dan darah itu dari perempuan harus tahu Bu ya. Darah perempuan itu ada haid, ada nifas, wiladah, ada istihadoh. Istihadoh mah darah sakit. Ya, sebab sakit barangkali ada gangguan apa dalam rahim seorang perempuan,
menyebabkan keluar darah, tapi bukan siklusnya haid atau bahkan lebih dari waktu batas normal haid. Nah, tanyakan, konsultasi ke bidan segera, barangkali itu namanya darah istihadah. Kenapa harus ditanyakan? Karena menyangkut sama ibadah. Kalau istihadah, pertanyaannya apakah sholat wajib? Wajib, kecuali haid, nifas, melahirkan, ya beres. Ini masalah haid. Setelah haid, perempuan harus mandi besar. 2 lagi. Berikutnya yang dialami oleh perempuan adalah nifas. Apa itu nifas? Damul khariju akibal wiladatu fa innahu mujibun lil ghusli mutlaqan. Nah, nifas mah darah yang keluar pasca lahiran. Pertanyaannya, lahirnya yang sesar gimana? Sama, walaupun keluarnya bukan lewat bukan lewat farji, keluarnya lewat perut, misalkannya di bawah pusar dibelek. Pertanyaannya apakah harus apakah ada nifas? Ya sama nifas. Ghalibnya umumnya begitu, setelah melahirkan ada nifas. Baik lahiran yang normal ataupun yang SC. Ibu ya? Laki-laki kan gak ngalamin itu. Jadi ini khusus perempuan. Nah, ini nifas. Berapa lama nifas teh, Bu? Saya mau tanya ibu semuanya yang pernah nifas, berapa lama? 40 hari. Bisa kurang nggak? Bisa lebih? Ya umumnya 40 hari. Maka ibu kalau sudah lewat dari, ya patokannya 40 sih, ya barangkali ini usianya masanya sudah 35 harian tapi udah agak bersih, ya dicek kan batasnya umumnya 40 hari, atau konsultasi segera ke yang paham terkait kandungan. Kenapa saya sampaikan begini? Karena kalau sudah melewati masa nifas itu sudah mulai kewajiban sholat dikerjakan lagi, ya begitu. Beres. Nah, yang terakhir wal wiladatu, yang ketiga bagi perempuan adalah darah melahirkan. Wal wiladatu, darah yang keluar di saat berbarengan dengan bayi keluar dari perut. Kan wiladah dulu baru nifas, Ibu ya? Iya, wiladah dulu baru nifas. Bayi keluar, kemudian ketubannya juga ikut setelah namanya teh? Setelah bayi itu hari-hari ya, itu keluar, kemudian darah kan keluar. Setelahnya ada nifas. Ini harus paham nanti ya, perempuan khususnya. Ya sebetulnya bukan perempuan saja, laki-laki juga harus paham. Gunanya untuk memahami pasangannya. Beres.